Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kalian semua. Materi kali ini untuk semester 1 yaitu tentang masalah ruang lingkup biologi. Mohon disimak materi kali ini. Materi kali ini yang saya bisa sampaikan tentang masalah ruang lingkup biologi. Standar kompetensinya, siswa mampu memahami hakikat biologi sebagai ilmu, menemukan objek ragam persoalan dari berbagai tingkat organisasi kehidupan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kompetensi dasarnya mempelajari ruang lingkup biologi, manfaat dan bahayanya. Indikator 1. Menjelaskan karakteristik umum sains, menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi. 3. Menjelaskan ruang lingkup biologi. 4. Menunjukkan kedudukan keterkaitan biologi dengan ilmu lainnya. 5. Membuat laporan hasil pengamatan lapangan dan hasil diskusi tentang ruang lingkup biologi dengan kelompok kalian. Materi pokok, karakteristik umum sains, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan ilmu biologi, ruang lingkup biologi, manfaat dan bahayanya, kedudukan keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu lainnya. Sains adalah suatu proses cara untuk menemukan solusi, tahapan suatu masalah atau memahami suatu fenomena atau kejadian di alam ini. Karakteristik dan ciri-ciri sains, objek kajian berupa benda-benda yang konkret, mengembangkan pengalaman empiris atau yang nyata, menggunakan langkah-langkah sistematis, hasil bersifat objektif, menggunakan cara berpikir logis, hukum-hukum yang dihasilkan bersifat universal. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi, sesuai dengan pengertiannya bahwa biologi adalah suatu studi tentang makhluk hidup, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan biologi secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas manusia. Bahwasannya biologi itu dari kata bios itu adalah kehidupan, logos itu adalah ilmu, berarti ilmu tentang kehidupan. Bidang-bidang kegiatan yang bermanfaat untuk ilmu biologi. Yang pertama, bidang perkebunan. Yang kedua, bidang peternakan. Yang ketiga, bidang kedokteran. Yang keempat, bidang industri. Yang kelima, bidang perikanan dan lain-lain yang kalian pahami di lingkungan sekitar. Ruang lingkup biologi. Kedudukan biologi itu adalah dikatakan sains. Di SMP dikatakan sains. Sains itu adalah berhubungan 3 mapel. Yang pertama, biologi, kimia, dan fisika. Hubungan biologi dengan ilmu lainnya. Di antaranya, biologi berhubungan dengan kimia, sedangkan biologi berhubungan dengan fisika. Objek biologi diantaranya yang pertama molekul, yang kedua sel. Sel ini adalah unit terkecil dalam suatu makhluk hidup. Yang ketiga itu adalah jaringan sekumpulan dari beberapa sel yang sudah mempunyai struktur. Sedangkan yang objek biologi yang keempat adalah organ. Organ ini sekumpulan dari beberapa jaringan yang sudah mempunyai fungsi dan bentuk tertentu. Yang kelima adalah sistem organ. Dia adalah sudah mempunyai sistem. Yang pertama contoh, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi. Itu adalah salah satu contohnya. Yang keenam adalah individu. Individu ini adalah makhluk organisme tunggal. Populasi. Yang ke-8 adalah ekosistem. Yang ke-9 biosfer. Manfaat mempelajari biologi. Kesejahteraan hidup manusia berhubungan dengan 1. Ketersediaan pangan yang mencukupi. Yang kedua, limbah dan permasalahan berhubungan dengan lingkungan. Ketiga, infeksi dan pengobatannya. Yang keempat, pengembangan bioteknologi untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Bahaya mungkin terjadi dalam mempelajari biologi. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, penggunaan pestisida secara berlebihan, penggunaan bibit unggul secara tidak terkendali. Yang keempat, penggunaan senjata biologi untuk memusnahkan manusia yang merusak lingkungan.
Yang kelima, rekayasa genetik, pewarisan sifatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia di alam. Kedudukan dan keterkaitan biologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, bahwa kedudukannya biologi ini berterkaitan dengan cabang ilmu pengetahuan alam yang lain seperti kimia, fisika, astronomi, geografi, dan juga geologi. Perkembangan biologi didukung oleh perkembangan ilmu-ilmu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Cabang biologi yang kalian ketahui yang pertama adalah mikrobiologi, juga biokimia, genetika ini ada tentang pewarisan sifat, sitologi tentang sel, ekologi tentang masalah lingkungannya, ada juga yaitu bakteriologi, embrio itu tentang janin, entomologi, fisiologi, juga mikologi, parasitologi, morfologi, dan taksonomi. Ilmu. Nah, inilah latihan-latihan soal yang kalian bisa kerjakan di rumah setelah menonton video ini. Soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Terima kasih. Demikian yang Bapak bisa sampaikan untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya bisa kalian lihat di video yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.